Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga sehat walafiat semua dan tetap semangat. Karena dengan kalian semangat mengerjakan sesuatu dengan senang hati itu akan lebih mudah. Jadi dan mendapatkan pahala pastinya ya insya Allah. Oke, sekarang kita belajar bahasa Jawa. Nah, mungkin yang tidak suka bahasa Jawa nggak ini ya kalau pelajaran bahasa Jawa jadi sebel. Jangan dinikmati aja. Memang bahasa Jawa ini ya gampang-gampang susah. Oke, sebentar. Sekarang kalian coba lihat halaman 69 buku paket kalian ya. Kalian lihat di situ ada gatekno. Di situ ada gatekno andaran mengenai struktur ning deskripsi teks deskripsi ning nisor iki. Nah, struktur teks kemarin kan kalian sudah ngerjakan ini ya. Nah, sekarang Wira jelaskan ini. Struktur teks deskripsi ono telu. Ada 3 struktur teks deskripsi itu, yaitu deskripsi umum, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Apa saja sih itu artinya 3 hal itu? Setelah kalian memperhatikan bacaan ingon-ingon sapi, kalian bisa mendefinisikan, mengidentifikasikan macam-macam struktur teks seperti di bawah ini. Yang pertama adalah deskripsi umum atau identifikasi, ya. Yang dijelasno jeroning deskripsi umum yaiku andaran mengenai pangerten atau identitas objek sing diandarake. Di jerone teks ingon-ingon sapi sing dadi peragan deskripsi umum yaiku paragraf pertama ngandaraken bab ingon-ingon sapi ya. Artinya begini. Deskripsi umum atau identifikasi dijelaskan yaitu mengenai identifikasi atau pengertian dari objek yang dijelaskan. Di bacaan ingon-ingon sapi itu ada di paragraf pertama. Coba sekalian lihat paragraf pertama ingon-ingon sapi. Nah, di situ dijelaskan apa itu di situ dijelaskan apa itu ingon-ingon sapi gitu ya. Nah, dijelaskan pengertiannya di situ, deskripsikan. Ya. Ning desaku rata-rata padha ngingu sapi. Sing kuat tuku ya tuku, sing ora kuat tuku berarti dia ngingu ya, apa membantu merawat. Nah, begitu. Ya, jadi dijelaskan. Nah, terus yang kedua adalah klasifikasi. Sing dijelasno jeroning klasifikasi yaitu mengenai pamerangan, pengelompokan andhedasar jenis utawa kelompok E. Jenis teks yang jeroning teks ingon-ingon sapi sing dadi perangan klasifikasi paragraf kedua yaitu bab perangane sapi ingon-ingon yaitu sapi sing dipure. Nah, kalau diklasifikasi itu menjelaskan, mengklasifikasikan, mengelompokkan. Nah, kalau pengklasifikasi mengelompokkan. Mengelompokkan yaitu misalnya kalau di paragraf kedua ya, jadi klasifikasi itu mengelompokkan. Itu di paragraf kedua itu ada 3 macam jenis sapi ingon-ingon. Yaitu sapi yang diambil dagingnya, sapi yang diambil susunya, sapi yang diambil tenaganya. Itu maksudnya seperti itu. Kalau yang klasifikasi, kalau identifikasi tadi mengidentifikasi dari apa sih ngingon-ngingon sapi itu? Nah, mengingu sapi itu memelihara sapi, yang punya uang yang membeli sapi dipelihara, yang nggak punya uang apa tadi? Dia merawat sapinya orang gitu ya. Nah, yang ketiga adalah deskripsi bagian. Sing dijelasno jeroning deskripsi bagian yaitu andaran mengenai bagian-bagian objek. Dek jerone ingon-ingon sapi sing dadi deskripsi bagian yaitu paragraf ketelu. Coba dilihat paragraf ketelu. Paragraf ketelu yaitu apa? Bagiannya mengenai bagian-bagian objek. Coba di situ. Di situ macam-macam sapi ya. Sapi yang diambil dagingnya yaitu utamane sing lemu. Mula-mula mangkane sapi-sapi kuwi ngingu sapi dijupuk bibit unggul malah ono sing golek sapi impor, sapi India gitu ya. Itu yang diambil dagingnya. Kemudian sapi ya ada yang sapi lokal seperti itu. Jadi
Tapi yang bagian itu menjelaskan bagian objeknya. Jadi objeknya tadi kan sapi. Nah, maka sapi apa? Misalnya sapi yang diambil dagingnya berarti sapinya gemuk. Kemudian sapi keturunan apa? Seperti itu. Moga-moga bisa dipahami. Jadi Bu Ira hanya menjelaskan 3 hal ini. Ada deskripsi umum, klasifikasi, mengklasifikasikan, dan deskripsi bagian. Coba kalian lihat ini halaman 70. Ada ekosistem ing sawah. Ini kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan di halaman begini ya. Kalian isi di halaman sini. Kebetulan ya, kalian isi di halaman sini. Di sini ini ada halaman 71 itu ada, kalau nggak salah, ada tabelnya. Kalian isi di situ. Di sini gatekno teks deskripsi ing ngisor iki, banjur identifikasien parangan ing sing endi sing diarani ya, mana yang ditunjukkan sebagai deskripsi umum, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Contoh judulnya adalah ekosistem ing sawah. Panguripan ing alam dunya iki ora ana makhluk sing bisa urip ijen, misal lan urip dhewe. Umpamane panguripan ing sawah nalikane para among tani nandur pari. Nalika parine lagi nguning lan wis meh panen, para among tani dibingungake anae among tikus kang rusak pari serta manuk sing tansah mangani pari sing wis meh panen. Artinya, di dalam kehidupan di dunia ini tidak ada makhluk yang bisa hidup sendiri, berpisah dan urip dewe. Dan hidup sendiri. Seperti penghidupan di sawah misalnya. Petani menanam padi. Nah, setelah padinya mulai menguning, maka petani akan dibingungkan oleh apa? Hama tikus yang rusak padi, kemudian ada burung yang makan padi yang sudah hampir dipanen. Itu maksudnya seperti itu. Ini termasuk nanti kalian tentukan mana yang identifikasi umum atau yang deskripsi umum, kemudian mana yang klasifikasi dan mana deskripsi bagian berdasarkan penjelasan Bu Ira tadi yang di atas. Kemudian di paragraf kedua, jroning panguripan ing sawah dumadi anahe manungsa, ada petani, ada kewan yaitu tikus, manuk lan ula, dan ada tetuwuhan, ada tumbuhan yaitu pari. Nah, petani butuh tetuwuhan kang wujudake pari minangka candonge pangan. Kewan kang wujude tikus lan manuk juga butuh pari kanggo pangane. Ana maneh kewan lan uga mbutuhake tikus minangka pangane. Dadi antarane manungsa, kewan lan tetuwuhan padha-padha mbutuhake kanggo cangone pangan. Nah, kewan ula. Jadi ular juga butuh tikus untuk makan. Kemudian ada manusia, hewan, tumbuhan itu juga saling membutuhkan untuk saling makan ya, membutuhkan makan seperti rantai makanan. Nah, paragraf 2 ini bisa termasuk mana? Klasifikasi K, deskripsi bagian K, atau deskripsi umum. Kemudian yang paragraf ketiga. Dilihat ya, ini ukoronya atau kalimatnya yang mana? Bukan semua, tapi hanya kalian ambil kalimat-kalimatnya saja berdasarkan tugas yang ada di halaman 71. Nalikane pari ngarepake panen, petani tansah njaga kepriye carane pari sing wis meh panen mau ora dipangan hama. Kewan, tikus, manuk mbutuhake panganan kang awujud pari. Mujudake berkah tumrape tikus lan manuk ing mangsane pari lagi ngarepake panen, jalaran pari sing lagi nguning iku tumrape tikus lan pari dianggep panganan sing paling enak. Nanging tumrape para among tani, kewan sing rusak pari yaiku tikus lan manuk wujudake hama. Mulane para among tani kanggo nanggulangi tikus mbutuhake kewan liya yaiku ula. Di halaman ini ya. Di halaman ini. Ula sing panganane tikus diajab gelem mbasmi tikus sing padha mangani pari. Artinya ketika padinya mau dipanen, petani menjaga bagaimana caranya padi tersebut tidak dimakan hama. Misalnya tadi yang makan hama itu ada tikus dan burung. Kemudian sedangkan tikus dan burung butuh makanan yang berupa padi.
Nah, berkah tumrap tikus tadi dan burung di mangsanya memakan pari tadi mendekati masa panen. Nah, ketika padi yang lagi menguning itu dimakan oleh tikus, itu merupakan makanan yang paling enak. Nah, tapi menurut para petani itu merupakan hama yang merusak padi. Maka petani butuh yang bisa menangani hama tersebut, yaitu ular. Nah, dari bacaan ini coba kalian kerjakan halaman 71 yang ada di tabel itu ya, menentukan ukoro atau kalimat yang mana yang termasuk identifikasi, yang mana termasuk klasifikasi, dan yang mana termasuk deskripsi bagian. Mungkin itu saja yang bisa Bu Ira sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.